Abdul Haris SPD, guru PPKN di SMA Negeri 5 Takalar. Saya tercatat sebagai mahasiswa PPG kategori 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Muhammadiyah Mataram. Pada kesempatan ini, pada hari ini Rabu 26 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan PPL di UPT SMA Negeri 5 Takalar. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik semua ya? Ya. Alhamdulillah. Sehat semua? Sehat. Bahagia semua? Bahagia. Gembira semua? Gembira. Alhamdulillah. Jadi karena pada hari ini keadaan kita semua, kondisi kita semua baik, sehat semua. Oleh karena itu atas pemberian nikmat dari Allah berupa kesehatan, kemudian kita sempat mengikuti pelajaran pada hari ini, kita syukuri ya. Cara bersyukur kita ya dengan ucapan ya, kalau kita ucapkan yaitu ucapan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Ya itu ya, karena kita tidak sampai di sini kecuali kalau kita diberikan kesehatan oleh Allah ya. Kemudian selanjutnya saya minta kepada ketua kelas untuk menyiapkan teman-temannya, kemudian dimulai dengan berdoa. Silahkan ketua kelas. Duduk siap. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, baiknya kita membaca terlebih dahulu. Membaca dimulai. Baca doa selesai. Baik, terima kasih ketua kelas ya sudah memimpin berdoa. Kemudian selanjutnya saya mau mengecek kehadiran anak-anakku sekalian ya. Ya, silahkan didengarkan namanya. Pertama, Ainun, Anissa Desana, Hadir Pak. Anugerah Febriani, Hadir Pak. Afsira, Hadir Pak. Asrianti, Hadir Pak. Diana, Hadir Pak. Fajar Nur, Prini, Hadir Pak. Khairat Nisa, Hadir Pak. Khairul, Hartiwi, Hadir Pak. Kipli, sakit ya? Oh ya sakit. Nadine Fatul sakit juga ya? Ya karena ada penyakit di tadi. Nur Andini, Hadir Pak. Nur Azhara, Hadir Pak. Nur Fiandayani, Hadir Pak. Nur Wandini, Hadir Pak. Nur Hikmah Alfianti, Putri Nurjana, Hadir Pak. Rizky Febrianti, Hadir Pak. Rizwani, Hadir Pak. Samsiriani, Hadir Pak. Sulastri, Hadir Pak. Wawan Darmawan, Zalfa Zakia. Baik, dari kehadiran peserta didik hari ini, anak-anak sekalian ya, ada yang sakit ya. Tadi penyampaiannya ada Kiki yang sakit, kemudian Nadine Fatul ya. Kita doakan teman kita yang sakit, semoga Allah memberikan kesembuhan ya, sehingga bisa bersama-sama kita berkumpul di tempat ini ya. Sudah semangat pelajaran hari ini? Semangat ya. Oke, untuk menambah semangat kita untuk belajar PPKN pada hari ini ya, kita bersama-sama dulu untuk menyanyikan Garuda Pancasila. Ada yang bisa jadi dirjen? Coba. Ya coba kita ya. Jadi dirjen ya. Saya akan putarkan videonya ya. Kita sama-sama menyanyikan ya. Garuda Pancasila, Akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia
Baik, silahkan duduk kembali nanti ya. Ya, jadi alhamdulillah kita sudah dengarkan lagu Garuda Pancasila ya. Ya, supaya karena hari ini ya kita akan melanjutkan materi tentang demokrasi Pancasila. Oke. Nah, di pelajaran minggu lalu ya, anak-anakku sekalian ya, di pelajaran minggu lalu kita belajar tentang hakikat demokrasi. Ya, kita belajar tentang hakikat demokrasi, kita belajar tentang prinsip-prinsip demokrasi. Kita belajar tentang pengertian demokrasi. Nah, kita belajar tentang subbab 2, periodisasi perkembangan demokrasi Pancasila. Periodisasi berarti bagaimana perjalanan demokrasi itu mulai dari awal kemerdekaan ya. Awal kemerdekaan dari tahun 1945 sampai sekarang, gitu ya. Jadi kita belajar bagaimana. Nah, ada yang bisa mengaitkan materi minggu lalu tentang hakikat demokrasi dengan materi hari ini, yaitu tentang periode demokrasi Pancasila di Indonesia. Ada? Ya. Coba, silakan. Siapa namanya? Iya, Hero ya. Silakan Hero. Pelajaran sebelumnya kita belajar tentang hakikat demokrasi. Dalam pengertian demokrasi, kita kenal ungkapan pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kaitannya dengan pelajaran hari ini tentang periodisasi perkembangan demokrasi di Indonesia, yaitu bagaimana demokrasi tersebut dilaksanakan mulai awal kemerdekaan sampai sekarang. Iya, betul sekali. Bukan dulu semuanya. Ya, jadi berkaitan seperti itu ya. Ya, bagaimana ungkapan dari demokrasi dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat itu apakah diterapkan di sepanjang perjalanan demokrasi kita di Indonesia mulai dari awal kemerdekaan sampai sekarang. Ya. Ya, kemudian selanjutnya ya, kita belajar tentang demokrasi ini ya supaya kita memahami ya, bagaimana perjalanan demokrasi kita. Ya, jadi bisa kita ambil hikmahnya, apa-apa yang perlu kita ambil sehingga bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Itu manfaat yang bisa kita ambil. Oke. Kemudian selanjutnya kita masuk di kompetensi dasar ya. Berarti kemampuan anak-anak sekalian ya. Jadi kompetensi dasarnya pertama mengkaji sistem dan dinamika demokrasi Pancasila dengan dasar negara Republik Indonesia. Adapun indikatornya, kita sebagai peserta didik bisa mengidentifikasi dinamika penerapan demokrasi di Indonesia. Kemudian menganalisis periodisasi perkembangan demokrasi di Indonesia. Nah, selanjutnya nanti anak sekalian akan menyajikan hasil karyanya ya. Kemudian selanjutnya tujuan pembelajaran ya. Ya, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita hari ini
yaitu mengidentifikasi dinamika penerapan demokrasi di Indonesia dengan benar. Kita identifikasi bagaimana dinamika perjalanan dari demokrasi Indonesia dengan benar. Nah, selanjutnya kita menganalisis sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya dengan benar. Oke. Ya. Nah, pertanyaannya anak-anakku sekalian ya, karena kita kan adalah negara demokrasi Pancasila, ya. Apakah secara normatif, ya? Apakah secara normatif itu berarti secara ketentuan peraturan perundang-undangan atau konstitusi, apakah negara Indonesia ini sudah memenuhi kriteria sebagai negara demokrasi? Ada yang bisa mengungkapkan? Saya Pak. Ya, coba Samsiriani. Ya, negara Indonesia secara normatif atau ketentuan peraturan sudah memenuhi kriteria sebagai negara demokrasi, yaitu yang dijelaskan dalam pasal 1 ayat 2 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang. Iya, betul sekali. 100 untuk Samsiriani. Ya, jadi Samsiriani tadi telah menyebutkan bahwa secara normatif, secara peraturan perundang-undangan, ya, negara kita ini sudah memenuhi kriteria sebagai negara demokrasi. Tadi sudah dijelaskan undang-undang yang mengaturnya, ya. Ya, coba kita lihat. Nah, coba lihat ya. Nah, di dalam negara demokrasi, di dalam negara kita ya, tentang demokrasi itu sudah diatur ya di dalam konstitusi kita. Berarti konstitusi kita itu adalah undang-undang dasar ya. Coba kita lihat peraturan undang-undang yang mengatur tentang demokrasi kita. Ya, pertama, di dalam konstitusi kita sudah diatur terkait dengan demokrasi ya. Ya, ada di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebelum diamandemen ini. Sebelum diamandemen ya. Sebelum diamandemen berarti sebelum Undang-Undang Dasar dirubah. Ya, ada pasal 1 ayat 2 yang menjelaskan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat. Berarti kekuasaan ada di tangan rakyat. Namun dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ini isinya ya. Ini sebelum amandemen Undang-Undang Dasar. Nah, setelah Undang-Undang Dasar diubah, di ayat 1 pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 2 berisi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar. Seperti yang disebutkan tadi temannya ya Samsiriani bahwa secara normatif kita sudah memenuhi kriteria sebagai negara demokrasi. Nah, karena kita kedaulatan berada di tangan rakyat. Selanjutnya pertanyaannya, karena tadi sudah ada ketentuan dari undang-undang dasar ya terkait dengan demokrasi. Nah, apakah dari undang-undang dasar tersebut, dari konstitusi tersebut melahirkan suatu sistem yang demokrasi? Nah, coba, ada yang bisa? Ya, coba. Ya, karena dengan adanya konstitusi atau undang-undang dasar yang menyatakan kedaulatan negara berada di tangan rakyat, maka pemerintah pun akan taat akan konstitusi tersebut sehingga rakyat akan terpenuhi hak-haknya. Iya, betul sekali. Nah, tentang dulu. Ya baik, ya jadi seperti yang disampaikan temannya, apakah konstitusi tersebut melahirkan suatu sistem demokrasi? Katanya iya ya. Ya. Ya, coba kita lihat ya. Ya. Apakah indikator dari sebuah negara demokrasi itu? Ya, jadi indikator-indikator sistem demokratis ya, indikator-indikator dari negara demokrasi ya ada di indikatornya. Nah, pertama ada akuntabilitas. Ya. Akuntabilitas itu berarti ya coba dilihat bukunya ya. Ya, jadi akuntabilitas itu adalah pertanggungjawaban ya. Nah, bagaimana setiap pemegang jabatan atau pemimpin kita itu
dapat mempertanggungjawabkan apa yang telah diamanahkan kepadanya. Itu akuntabilitas. Dan bisa kita lihat apakah negara kita negara demokrasi. Ya, kita bisa lihat dari pemimpinnya, apakah dia bertanggung jawab atas apa yang diamanahkan kepadanya. Yang selanjutnya ada rotasi kekuasaan. Ya, rotasi kekuasaan itu berarti ya coba. Kedua akan terjadinya rotasi kekuasaan harus ada dan dilakukan secara teratur dan damai. Iya, betul sekali ya. Jadi seperti yang disampaikan temannya tadi bahwa rotasi kekuasaan itu ada pertukaran, ada kesempatan orang lain untuk masuk dalam pemerintahan ya. Nah, semua orang mendapatkan peluang yang sama dalam memegang jabatan di pemerintahan. Nah, selanjutnya ada rekrutmen politik. Ya, ada rekrutmen. Ya. Ada rekrutmen berarti direkrut ya. Ya, jadi setiap orang yang memenuhi syarat untuk mengisi suatu jabatan politik, dipilih langsung oleh rakyat, mempunyai peluang yang sama dalam melakukan kompetisi untuk mengisi jabatan. Iya. Gitu ya, jadi adanya rekrutmen politik. Selanjutnya ada pemilihan umum, ya. Pemilihan umum ini untuk melaksanakan rotasi kekuasaan. Jadi pemilihan umum ini termasuk rotasi kekuasaan, rekrutmen politik yang dilaksanakan secara luber-jurdil, dilaksanakan dengan asas luber-jurdil. Apa itu asas luber-jurdil? Ya, apa itu asas luber-jurdil? Ini. Apa itu asas luber-jurdil? Tidak tahu. Ya, asas luber-jurdil itu di dalam pemilihan umum mengandung asas langsung. Ya, jadi pemilihannya langsung. Ya, kita langsung ke tempat pemilihan umum. Ya, kemudian umum langsung umum bebas. Ya, bebas ya. Rahasia, jujur, adil. Berarti luber-jurdil langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Nah, asas pemilu seperti apa luber-jurdil? Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Asas pemilu luber-jurdil. Apa itu? Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Nah, selanjutnya ada pemenuhan hak dasar ya. Terakhir ada pemenuhan hak dasar. Jadi negara demokrasi yang indikatornya adalah ada pemenuhan hak dasar. Bagaimana setiap warga negara itu dipenuhi hak-haknya, dapat menikmati hak-haknya ya secara bebas. Bebas menyatakan pendapat, bebas berkumpul dan berserikat, serta hak untuk menikmati ya pers yang bebas. Itu ya. Ya. Pers penyiaran. Itu ya. Jadi dari kelima indikator ini ya bisa kita lihat sebuah negara demokrasi itu, sebuah negara itu demokratis ya. Kita bisa lihat dari kelima indikator ini. Apakah negara tersebut ada pertanggungjawaban pemerintahnya, apakah ada rotasi kekuasaan, ada rekrutmen politik, ada pemilihan umum, dan ada pemenuhan hak dan ya. Selanjutnya kita masuk di periodisasi demokrasi di Indonesia. Nah, periode pertama itu dimulai dari tahun 1945 sampai 1949 atau disebut dengan demokrasi revolusi kemerdekaan. Ya, dikatakan demokrasi revolusi kemerdekaan karena pada saat ini kita baru-baru merdeka tahun 1945. Ya, tahun 1945. Nah, tidak banyak catatan sejarah yang menyangkut perkembangan demokrasi pada periode ini. Belum banyak catatan demokrasi. Ya, kenapa? Karena kita baru merdeka. Pada saat itu, ya para pemimpin negara kita ya
seperti Insinyur Soekarno dan wakilnya Muhammad Hatta, sebatas memikirkan negara ini bagaimana caranya mempertahankan kemerdekaan dan penjajah itu tidak apa ya, tidak masuk lagi kembali menjajah. Harus seperti itu. Jadi sebatas istilahnya menata ke negaraan ya, termasuk mulai disusun undang-undang dasar negara kita. Itu di demokrasi revolusi kemerdekaan. Jadi tidak banyak catatan sejarah. Namun di periode ini telah diletakkan hal-hal mendasar tentang demokrasi, yaitu adanya pertama pemberian hak politik secara menyeluruh, terbentuknya sejumlah parpol dengan berarti sudah ada partai politik yang terbentuk ya. Kemudian kekuasaan presiden dibatasi oleh KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat. Pusat ya. Oke. Selanjutnya kita masuk di demokrasi parlementer. Lanjutannya tadi demokrasi revolusi ya. Demokrasi parlementer. Nah, demokrasi parlementer ini ya dikatakan demokrasi parlementer karena ya pada saat itu negara pemerintahan dikuasai oleh parlementer. Jadi parlementer itu mempunyai peranan yang sangat penting di negara kita. Ya, mempunyai peranan yang sangat penting. Ya, mengalahkan pemerintah pada saat itu. Makanya dikatakan sistem parlementer ya. Ya, pada periode ini ada pergantian undang-undang dasar yang Undang-Undang Dasar tahun 1945 diganti menjadi Konstitusi RI atau Republik Indonesia Serikat. Ya. Jadi sistem pemerintahan itu berbentuk parlementer. Ya, parlementer ya, parlemen itu berarti kalau sekarang Dewan Perwakilan Rakyat. Lembaga perwakilan ya. Ya. Karena saking dominannya kuasanya parlementer pada saat itu bahkan bisa membubarkan kabinet, ya, membubarkan kabinet pada saat itu. Ya, kalau sekarang kan yang meresapkan kabinet kan apa presiden ya. Nah, di sini yang membubarkan kabinet adalah parlemen. Ya, makanya dikatakan sistem parlementer. Ya. Paham ya? Ya, selanjutnya kita masuk di demokrasi terpimpin, ya, demokrasi terpimpin atau disebut dengan era Orde Lama. Era Orde Lama. Ya, era Orde Lama. Jadi anak sekali ini masih perlu banyak berliterasi, masih perlu banyak membaca ya. Jadi ini era Orde Lama, demokrasi terpimpin. Jadi demokrasi terpimpin ini adalah kebalikan dari demokrasi parlementer. Ya. Parlementer ya, tahun 1959 sampai tahun 1965. Ya, karena situasi politik pada saat itu ya negara istilahnya semakin memburuk, maka Presiden Soekarno, presiden pada saat itu mengeluarkan dekret presiden, ya, yaitu membuatkan Dewan Konstituante, membuatkan ya, dan mengembalikan Undang-Undang Dasar kembali ke Undang-Undang Dasar tahun 1945 ya. Ya. Ini. Ya, jadi di demokrasi terpimpin ini ya ketika mengeluarkan dekret presiden bisa kita lihat demokrasi pada saat itu mengaburnya sistem kepartaian, hak dasar manusia sangat lemah, lembaga legislatif menjadi lemah. Siapa itu lembaga legislatif? Ya, yang membuat undang-undang. Kemudian kebebasan pers menjadi berkurang. Ya, di tahun 1965 inilah masanya demokrasi dan masanya Presiden Soekarno ya sampai di sini. Jadi dari tahun 1945 sampai tahun 1965 itu presidennya adalah Insinyur Demokrasi Terpimpin atau era Orde Lama. Berakhir tadi ya, ya berakhir era Orde Lama. Ya, berakhirnya Orde Lama, ya karena pernah kita tahu ya ada lagi peristiwa G30 SPKI ya. Ya, jadi semakin negara semakin buruk, maka kepemimpinan Soekarno
selesai di tahun 1965, kemudian diganti dengan Presiden Jenderal Soeharto menjadi presiden yang kedua ya. Nah, kepemimpinan Soeharto inilah yang disebut dengan demokrasi era Orde Baru dengan sistem demokrasi Pancasila. Jadi konsep dari Orde Baru ini dikenal dengan demokrasi Pancasila ya. Nah, di demokrasi Orde Baru ini ya banyak sekali kekurangan-kekurangannya ya, banyak sekali kelemahan-kelemahan yang kita lihat. Ya, bayangkan tidak pernah terjadi rotasi kekuasaan. Ya, dia perhatikan ya, di demokrasi di era Orde Baru ini tidak pernah terjadi rotasi kekuasaan. Kenapa? Karena bayangkan, coba perhatikan, di tahun 1965 sampai tahun 1998, waktu yang cukup lama, ada 32 tahun Presiden Soeharto menjabat sebagai presiden. Lama sekali. Ya. Kemudian rekrutmen politik bersifat tertutup. Terjadi kecurangan pada pemilu. Pelaksanaan hak dasar lemah. Banyak terjadi korupsi, nepotisme. Kita mau berpendapat tidak bebas, ya, tidak bebas berpendapat. Ya. Itu ya. Ada pertanyaan? Dipahami ya? Iya. Jadi demokrasi Orde Baru ini berlangsung selama 32 tahun. Makanya tadi dikatakan rotasi kekuasaan tidak pernah selanjutnya di tahun 1998 ya sampai sekarang. Nah, pada tanggal 21 Mei tahun 1998 ya, Presiden Soeharto lengser dari jabatan presiden karena banyak protes, banyak demo ya, terutama di kalangan mahasiswa karena tidak kepuasan dengan kinerja pemerintah pada saat itu. Ya, apalagi terjadi krisis moneter pada tahun 1997 yang berkepanjangan sampai tahun 1998. Banyak terjadi korupsi dan nepotisme. Ya, dan era demokrasi reformasi ini sampai sekarang ya. Ada pun indikatornya, pertama pola rekrutmen politik sudah terbuka. Ya seperti kita ketahui sekarang ya, pemilih itu dilaksanakan 5 tahun sekali. Jadi sudah ada rotasi kekuasaan, sudah ada rekrutmen politik. Ya. Gitu ya. Baik anak-anak sekalian ya, jadi tadi kita sudah melihat perjalanan dari demokrasi kita ya, mulai dari awal kemerdekaan sampai sekarang era reformasi ya. Nah, di awal dijelaskan terkait dengan indikator negara demokrasi. Nah, di sini ada tayangan video, silakan anak-anakku sekalian disimak ya. Apakah ini sesuai dengan prinsip indikator dari sebuah negara demokrasi ya. Silakan diperhatikan video. Jadi, warga tidak setuju dengan pemilu 2024 yang diundur ya, karena ada wacana perpanjangan masa jabatan presiden.
melihat tayangan video terkait dengan adanya wacana penundaan pemilu, ya, dan ada wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Nah, menurut anak-anak sekalian, apakah wacana penundaan pemilu ini dan perpanjangan masa jabatan presiden ini apakah sesuai dengan ciri atau prinsip dari sebuah negara demokrasi? Ada yang bisa mengungkapkan pendapatnya? Ya, coba. Menurut saya tidak sesuai dengan ciri negara demokrasi. Tidak sesuai. Tidak sesuai. Tidak sesuai, ya, oke, silakan. Karena dalam negara demokrasi, peluang akan terjadinya lokasi kekuasaan harus ada dan dilakukan secara teratur dan ramai. Karena di dalam konstitusi kita, pemilihan umum dilakukan 5 tahun satu kali. Ya, Dan lima masa kali dalam jabatan satu tahun. periode cuma dua periode. Berarti penundaan pemilu tidak sesuai dengan konstitusi. Berarti melanggar konstitusi. Berarti tidak mencirikan sebuah negara demokrasi. Iya, selamat untuk tepuk tangan dulu. Kegiatan kita selanjutnya adalah kegiatan kelompok ya. Jadi Bapak sekarang akan membagikan lembar kegiatannya, lembar kerja peserta didik ya, lembar kerja didiknya. Kemudian anak-anak sekalian sebentar akan bekerja dalam kelompok ya. Setelah dikerjakan SKPD-nya ini, sebentar ada 3 sampai 4 orang perwakilan dari kelompok untuk tampil presentasi ya. Ya, paham ya? Oke, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 2 ya, kelompok 3. Ya, selanjutnya. Ya, selanjutnya kelompok 5 ya. Ya, silakan dikerjakan LKPD-nya, dibuka petunjuknya ya. Dibuka petunjuknya ya. Di halaman 3 itu ada petunjuk, kemudian dikerjakan ya. Ya, paham? Paham. Ya, silakan dikerjakan. Ya, silakan ya. Silakan dari institusi kelompok. Ya, bagaimana kelompok 2 ada kesulitan? Ya, jadi kita di yang kegiatan pertama kita tugasnya ke kelompok 2 ya, berarti pelaksanaan demokrasi pada masa 1949 sampai 1999. Jadi kita cari bagaimana rotasi kekuasaan pada saat itu, bagaimana pertanggungjawaban presiden pada saat itu ya. Oke, dipaham ya? Ya, silakan dikerjakan ya kelompok 2 ya. Mana yang kelompok yang lain? Ya, silakan dikerja ya. Ada kesulitan? Ya, kalau ada kesulitan ya jangan sungkan-sungkan untuk bertanya ya. Nanti supaya setidaknya tidak sesat di jalan. Ya, silakan dikerja ya. Sebaiknya ini dulu ya yang dikerja yang tentang pertama ya. Jadi, ya, kita kelompok berapa? Kelompok 4 ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 4 ya. Oke, silakan. Kelompok 3. Ya, silakan berdiri ya. Bagaimana pelaksanaan demokrasi pada periode pada masa ini? Bagaimana prosesnya ya? Ini saja yang kita kerja. Ini saja ya. Ini saja. Kita fokus di ini saja. Ya. Bagaimana pelaksanaan demokrasinya, rekrutmen politik, pelaksanaan pemilu, ya. Sudah itu kita lanjut di sini. Ya, analisis Jokowi larang menteri bicara tentang pemilu. Nanti sebentar dapat pertanyaan, apakah sikap Presiden Jokowi tersebut menerapkan sikap seorang pemimpin yang demokratis? Ya, paham ya? Silakan kita. Rotasi kekuasaan berarti ada perputaran kekuasaan, ada pergantian kepemimpinan, itu namanya rotasi kekuasaan. Contoh tadi dari zaman Soekarno berganti kepemimpinan ke zaman Soeharto, itu namanya rotasi kekuasaan. Paham ya? Ya, silakan dikerjakan. Sudah selesai? Ada yang sudah selesai, ada yang belum ya? Ya, silakan yang belum diselesaikan. Kelompok 5, coba kelompok 5. Ada kendala? Nah, maksud terdekat ya?
silakan ya. Ya, silakan semangat ya. Ya. Jadi dikerjakan, masih ada waktu sekitaran 10 menit ya untuk mengerjakan LKPD-nya. Ya, ikuti petunjuk yang ada di LKPD. Nah, di situ ada pelaksanaan demokrasi di Indonesia mulai tahun awal kemerdekaan sampai reformasi. Yang dibagi menjadi 5 bagian periode ya. Kemudian selanjutnya langsung masuk di, nah setelah dikerjakan itu ya, masuk di yang wacana penundaan pemilu. Yang wacana penundaan pemilu di situ ada Presiden Jokowi melarang menterinya untuk menyuarakan wacana penundaan pemilu ya. Ya, silakan. Baik anak-anak sekalian, coba perhatiannya kemarin. Ya, coba ya yang masih berdiskusi. Ya, selesai ya diskusi kita hari ini ya. Diskusi kelompoknya sudah selesai. Nah, sekarang adalah presentasi kelompok. Jadi kelompok 5 kelompok ini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya yang ada di dalam LKPD. Kita persilakan dulu untuk kelompok pertama mempresentasikan hasil diskusinya hari ini. Ya, silakan kelompok 1. Silakan. Ya. Ke depan, kemudian memperkenalkan anggotanya, ya. Kemudian membacakan hasil diskusinya, mempresentasikan hasil diskusinya. Teman-teman ya siapa? Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi yang saya kerjakan tadi. Jadi perkenalkan, saya atas nama Diana dari kelompok 1. Saya Fajarul, saya Hairul. Baik, saya akan membacakan diskusi tentang periode tahun periode 1945. Jadi sejak proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Indonesia menganut asas demokrasi. Namun wujud demokrasi di awal kemerdekaan berada dengan bentuk demokrasi yang kita lihat hari ini. Di awal kemerdekaan, Indonesia menghadapi banyak tantangan, mulai dari upaya Belanda yang ingin menguasai Indonesia, perekonomian yang seesok perbedaan ideologi yang menyebabkan pemberontakan dan banyak hal lainnya. Keyakinan besar pada pendiri bangsa tersebut timbul karena dipengaruhi latar belakang pendidikan. Mereka percaya bahwa demokrasi bukan merupakan sesuatu yang hanya terbatas pada komitmen, tetapi juga merupakan sesuatu yang perlu diwujudkan. Pada masa pemerintahan revolusi kemerdekaan 1945 sampai 1949 ini, pelaksanaan demokrasi sangat terbatas. Kekuasaan eksekutif dipegang oleh Soekarno selaku presiden. Ia sendiri. Periode 1945 sampai 1949, rotasi kekuasaan presiden yang secara konstitusional dan kemungkinan untuk menjadi diktator. Dibatasi kekuasaan ketika Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP dibentuk untuk menggantikan parlemen. Periode 1945 sampai 1949, demokrasi pada periode ini sistem pemerintah demokrasi Pancasila seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang 1945. Diamanatkan oleh Undang-Undang 1945. Sepenuhnya dapat dilaksanakan karena negara dalam keadaan darurat dalam rangka mempertahankan kemerdekaan. Selama periode 1945 sampai 1949, pemenuhan hak dasar negara Indonesia
Pemenuhan hak-hak dasar warga negara, pemberian hak-hak politik secara menyeluruh, yaitu masyarakat pada umumnya dapat merasakan bahwa hak-hak dasar mereka tidak merasa bahwa hak dasar mereka tidak dikurangi sama sekali, sekalipun tidak semua warga negara dapat memanfaatkannya dengan maksimal. Ya, oke. Ada lagi tambahan dari kelompok 3, kelompok 1? Ya, silakan. Pola rekrutmen politik masih terbatas karena tidak adanya demokrasi dalam sistem pemerintahan. Presiden masih memiliki pengaruh terkuat dan dapat menjadi diktator, tetapi pemberian hak-hak politik saat itu sudah tersebar di parlemen. Ya, kelompok lain perhatikan ya. Demokrasi masa revolusi kemerdekaan. Pada masa ini pemilu diselenggarakan oleh kabinet BH Baharudin Harahap tahun 1955. Pada pemilu ini pemungutan suara dilaksanakan 2 kali, yaitu yang pertama untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada bulan September dan yang kedua untuk memilih anggota konstituante pada bulan Desember. Eh, Sudah? Ya, silakan. pada periode 1945 sampai 1949, Ahmad Dhani Muhammad Dhani dengan penuh keyakinan memasukkan asas penyiasatan dalam usulan dasar negara Indonesia Merdeka, dan Insinyur Soekarno dengan penuh keyakinan memasukkan asas mufakat atau demokrasi tentang dasar negara Indonesia Merdeka yang kemudian diberi nama Pancasila. Sudah? Ya, bagaimana kelompok lain? Ada yang menanggapi temannya? Ya, silakan. Sistem pemerintahan apakah yang digunakan oleh bangsa Indonesia pada awal kemerdekaan? Ya, jadi apa nama sistem pemerintahan begitu ya? Apa nama sistem pemerintahan yang dipakai oleh Indonesia di awal kemerdekaan? Sistem apakah yang nama sistem pemerintahan pada tahun 1945 sampai 1949 adalah sistem pemerintahan presidensial. Jadi sistem pemerintahan presidensial adalah sistem pemerintahan yang memegang kekuasaan eksekutifnya, tidak harus bertanggung jawab kepada legislatifnya. Jadi pemegang kekuasaan eksekutif tidak dapat dijatuhkan oleh badan yang semestinya. Bagaimana dengan kelompok tengahnya? Jelas? Ya, jelas ya. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 ya. Oke, silakan kelompok 1 kembali ke tempat ya. Kelompok terakhir ya. Kelompok terakhir adalah penampilan presentasi kelompok terakhir ya, adalah penampilan dari kelompok 5 ya. Silakan mengenalkan sebentar anggota-anggotanya ya. Ya, silakan kelompok 5. Ya. Silakan. Silakan untuk kelompoknya. Kelompok 5 mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih untuk Pak Guru yang memberikan kami kesempatan untuk berpresentasi di depan kelas. Saya di sini selaku moderator akan memandu berjalannya presentasi ini sampai selesai. Langsung saja kita masuk ke materi. Baik, saya Amin Alim. Jokowi larang Menteri bicara penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Diperhatikan ya. Presiden Joko Widodo melarang para menterinya berbicara tentang penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Arahan disampaikan kepada para menterinya. Awalnya, Presiden Jokowi meminta para menteri sensitif pada kesulitan rakyat serta memiliki empati. Para menteri harus bisa menjelaskan penyebab kondisi saat ini
bahasa rakyat dan langkah-langkah yang sudah diambil pemerintah itu apa dalam menghadapi krisis dan inflasi, kata Jokowi dalam sidang kabinet paripurna yang diikuti para menteri pada Rabu tanggal 5 bulan 4. Arahan Jokowi ditayangkan di YouTube Sekretariat Presiden. Di akhir arahannya, Jokowi meminta para menteri tidak membuat polemik di masyarakat. Larangan itu termasuk pola polemik penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Jangan menimbulkan polemik di masyarakat. Fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan yang kita hadapi, ucap Jokowi. Jangan sampai ada lagi menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan, hendak tegasnya. Dalam beberapa waktu terakhir, wacana penundaan pemilu hingga perpanjangan masa jabatan presiden memang berulang kali mengemuka. Ada pula menteri yang berkomentar, Presiden Jokowi sendiri sudah menegaskan dia taat konstitusi terkait wacana ini. Iya. Silahkan. Lanjut. Ada pun beberapa pertanyaan di sini. Yang pertama, apakah sikap Presiden Joko Widodo tersebut menerapkan sikap seorang pemimpin atau presiden yang demokrasi? Yang kedua, bagaimana pendapat kalian tentang wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden? Apa sesuai dengan sistem negara demokrasi bila ditinjau dari indikator-indikator negara demokrasi? Dan yang terakhir, ketiga, sebagai seorang pelajar, bagaimana sikap kalian jika menjumpai oknum yang menyuarakan penundaan pemilu yang perpanjangan jabatan presiden? Silakan kelompok 5 dijawab ya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan apakah sikap Presiden Joko Widodo tersebut menerapkan sikap seorang pemimpin yang demokratis. Jawaban saya adalah ya, karena hal yang dilakukan dan disuarakan Pak Jokowi tidak egois, apalagi menyalahi aturan undang-undang yang menyatakan bahwa masa jabatan seorang presiden hanya sampai 2 periode saja. Jadi sikap Presiden Joko Widodo itu sudah demokratis ya. Tidak menyalahi aturan konstitusi kita ya. Oke, silahkan aja. Ya. Pertanyaan nomor 2, bagaimana pendapat kalian tentang wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden? Apakah sesuai dengan sistem negara demokrasi bila ditinjau dari indikator-indikator negara demokrasi? Jawaban saya, berdasarkan undang-undang atau peraturan yang telah ditentukan di Indonesia, masa jabatan seorang presiden tidak boleh lebih dari 2 periode atau 10 tahun. Dengan adanya penundaan ataupun perpanjangan masa jabatan, maka hal ini telah menyalahi peraturan perundang-undangan. Namun, jika rakyat setuju atau berkehendak dengan ditambahnya masa jabatan presiden karena dianggap layak atau mampu, maka itu bukanlah hal yang salah, karena kekuasaan tertinggi bukan ada pada undang-undang, namun kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Dan pertanyaan nomor 3, sebagai seorang pelajar, bagaimana sikap kalian jika menjumpai oknum yang menyuarakan penundaan pemilu serta perpanjangan jabatan presiden? Menurut saya, hal ini perlu diantisipasi karena bisa saja ada udang di balik batu. Namun, kita harus lihat sikonya juga. Jika memang jabatan presiden tersebut baik dan membawa kemajuan bagi negara, menurut saya itu adalah ide atau gagasan yang bagus. Namun, perpanjangan masa jabatan ini tidak boleh diterapkan ke semua presiden yang menjabat, tapi bagi yang dikehendaki oleh rakyat saja. Baik, tepuk tangan dulu untuk kelompok 5. Ada dari anak sekalian yang mau menanggapi penampilan dari kelompok 5? Ada yang bertanya? Jelas ya? Dimengerti ya? Terkait dengan sikap Presiden Jokowi tadi, terkait dengan wacana penundaan pemilu, jelas ya? Kemudian wacana penundaan pemilu apakah tidak bertentangan dengan konstitusi? Pemaparan dari kelompok 5 jelas ya? Ya. Sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok 5 dulu. Silakan ke tempat ya. Baik, sekian
presentasi hari ini. Bila ada kesalahan dalam perkataan mohon dimaklumi, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik anak-anakku sekalian ya. Jadi kita telah mendengarkan tadi presentasi kelompok ya, dari kelompok 1, kelompok 2 dan terakhir ada kelompok 5 ya. Ya, saya analisis, saya evaluasi semua penampilannya ya. Saya mau evaluasi dari penampilan kelompok 5 tadi, bahwa coba mana kelompok 5 tadi. Di pertanyaan pertama, apakah sikap Presiden Joko Widodo itu menerapkan sikap seorang pemimpin yang demokratis? Ya, jawabannya tadi iya ya, karena penundaan pemilu itu akan menyalahi aturan konstitusi. Ya, betul sekali apa yang disampaikan oleh teman kita tadi ya, teman kita tadi, bahwa memang menyalahi konstitusi apabila ada penundaan pemilu. Namun tadi ada yang yang masih kurang, bahwa perpanjangan presiden itu bisa, yang penting atas kehendak rakyat. Ya, tidak bisa ya. Jadi ya, kalau mau memperpanjang masa jabatan presiden harus merubah dulu konstitusi kita, harus ada amandemen undang-undang dasar. Jadi dirubah dulu undang-undangnya. Ya. Jadi cara seperti itu ya. Karena di konstitusi kita di pasal 7 ya. Pasal berapa? Ya, pasal 7 Undang-Undang Dasar tahun 1945 bahwa presiden hanya menjabat sampai 5 tahun. Sudah itu dipilih lagi untuk 1 periode. Jadi untuk periode ketiganya sudah tidak bisa lagi. Sama dengan pemilu. Pemilu itu dilaksanakan 5 tahun sekali. Dilaksanakan secara umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Ya, secara jujur. Jadi kalau ada wacana-wacana penundaan pemilu, maka itu melanggar konstitusi, melanggar undang-undang dasar. Ya, itu ya. Ya, tadi bagaimana pendapat kalian tentang wacana penundaan pemilu? Tadi sudah dijelaskan itu melanggar konstitusi, ya, berarti tidak sesuai dengan ciri sebuah negara demokrasi. Oke, itu ya evaluasinya kita hari ini. Kemudian saya minta ada yang evaluasi, ada yang memberikan kesimpulan pelajaran kita hari ini. Silakan, ada yang bisa? Saya, Pak. Ya, silakan Putri Nurjana menyampaikan apa kesimpulannya hari ini. Baiklah, jadi kesimpulannya kita belajar mengenai penerapan demokrasi di Indonesia di awal kemerdekaan sampai sekarang. Untuk melihat serta mengetahui negara itu adalah negara demokratis, bisa kita lihat dari indikator-indikator pendukungnya, seperti akuntabilitas, rotasi kekuasaan, rekrutmen politik yang terbuka, pemilihan umum, dan pemenuhan hak-hak dasar. Baik, itu saja. Baik, ya. Tepuk tangan dulu untuk temannya ya. Ya, baik, untuk sekalian ya, tadi sudah kita dengar kesimpulan dari teman kita Putri Nurjana ya, bahwa kesimpulan dari pelajaran ya, saya tambahkan lagi ya. Jadi kesimpulan dari pelajaran kita hari ini, kita belajar tentang penerapan demokrasi di Indonesia, di mana periodisasi demokrasi Indonesia ini ada 5 ya, ada 5. Pertama, tahun 1949 sampai 1959 yang dikenal dengan demokrasi revolusi. Yang kedua, tahun 1945 sampai 1959 dikenal dengan demokrasi terpimpin parlementer ya. Nah, kemudian lanjut 1959 sampai 1965 demokrasi era Orde Lama atau demokrasi terpimpin. Lanjut era Orde Baru tahun 1965 sampai 1998. Sekarang adalah era reformasi. Ya, dimulai dari tahun 1998 sampai sekarang. Itu era reformasi. Nah, untuk melihat apakah dari semua periodisasi demokrasi ini terlaksana penerapan demokrasi Pancasila seperti dikatakan tadi Putri Nurjana, bisa kita lihat dari 5 indikator negara demokrasi. Yaitu ada tadi apa pertama? Akuntabilitas. Apa itu akuntabilitas?
adanya pertanggungjawaban dari pemimpin. Jadi pemimpin bertanggung jawab atas apa yang telah diamanatkan kepadanya. Ya, dari awal memimpin sampai selesai masa jabatan itu ada akuntabilitas atau pertanggungjawaban. Kemudian yang kedua ada Rotasi kekuasaan. rotasi kekuasaan. Berarti ada perputaran kekuasaan. Jadi ya dia tadi dijelaskan bahwa di era Orde Baru tidak pernah ada rotasi kekuasaan. Selama 32 tahun Presiden Soeharto menjabat sebagai presiden tidak pernah ada rotasi kekuasaan. Berarti betul-betul nilai-nilai demokrasi di era Orde Baru itu sangat lemah atau sangat kurang karena tidak pernah ada rotasi kekuasaan. Bayangkan sampai 32 tahun. Ya. Kemudian ada rekrutmen politik. Ya, otomatis ada rekrutmen politik. Ya. Selanjutnya ada pemilihan umum. Ya, ada pemilihan umum. Kalau kita sekarang dilaksanakan sampai 5 kali dalam setahun. 1 kali dalam 5 tahun. Terakhir ada pemenuhan hak-hak dasar warga negara. Nah, di antara semua periodisasi demokrasi yang kita rasakan demokratisnya itu ada di zaman sekarang ya. Ada di zaman sekarang. Coba kita lihat. Rekrutmen politik ada 5 tahun sekali ya. Presiden nanti 2024 kita memilih lagi. Memilih presiden, memilih wakil presiden, kita memilih partai politik, kita memilih DPR, RI. Nah, gitu. Jadi kita ada ya. Kemudian ada pemenuhan hak-hak dasar warga negara. Di era Orde Baru tidak bebas kita mengeluarkan pendapat. Nah, sekarang sudah bebas kita berserikat, berkumpul, berorganisasi. Di sekolah kita sudah bebas lagi mengeluarkan pendapat kita, gitu ya. Jadi ada pemenuhan hak-hak dasar warga negara. Gitu ya, sekian kita hari ini ya sebagai tadi sudah saya memberikan kesimpulan dan penguatan ya. Saya mau tanya dulu anak-anak sekalian dari pelajaran kita di awal tadi sampai sekarang ya yang sudah 2 kali 45 menit ya. Sudah 2 jam kita bertemu, belajar. Ada yang kurang dipahami atau masih ada yang perlu dimengerti? Dipahami, Pak. Sudah dipahami ya? Sudah jelas ya? Jelas. Selanjutnya anak-anak sekalian ya, karena kita telah selesai belajar hari ini, saya minta ada catatan ya, ada resume, kita catat apa hasil belajar kita hari ini. Materi yang Bapak tampilkan tadi itu dicatat ya, apa yang kita sudah pahami. Kemudian diskusi tadi dicatat lagi, apa yang disampaikan temannya, sampai pada kesimpulan kita yang dicatat ya. Poin-poin apa yang kita sudah pahami. Nah, kalau masih ada poin yang belum dipahami, dicatat juga nanti bisa tanyakan kepada Bapak ya, apa yang belum dipahami. Oke ya, baik anak-anak sekalian ya. Sekali lagi karena kita telah mengikuti pelajaran kita hari ini, aplaus dulu untuk kita semua ya. Baik, terakhir anakku sekalian, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena kita telah menyelesaikan pelajaran hari ini ya. Kita awali pelajaran kita dengan semangat, dengan sehat. Kita akhiri juga dengan di awal tadi dengan bersyukur ya. Pelajaran kita hari ini juga ditutup dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, tetap kita selalu bersyukur ya. Baik, untuk mengakhiri kegiatan kita terakhir saya mau sampaikan untuk saya akan membagikan tugas di grup WA-nya ya. Nanti dikerjakan di rumah dan dipelajari lagi pelajaran yang akan datang ya. Oke, untuk mengakhiri kegiatan kita saya minta kepada ketua kelas untuk menjadikan kembali anggotanya, kemudian ditutup dengan doa. Ya, silakan. Duduk siap. Siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pulang, sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dimulai. Doa selesai. Selesai ya. Kemudian terakhir yang sempat terlupakan ya, jadi penampilan kelompok yang terbaik hari ini adalah kelompok 5 ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.